Menyegarkan jiwa kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap pelayan yang bagian hamba-Mu yang memerintahkan kebenaran firman Allah, hamba-Mu yang mainkan musik, yang CD, semuanya telah diberkas dan diurapi ke Tuhan cepat yang ada di rumah masing-masing. Ialah penyertaan Allah, ialah kuasa Allah, hadirat Allah mengalir dalam dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Ialah Tuhan yang memberkati. Terus berhadirat. Ialah suasana surga terjadi. Api Kristus menyala di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari kami dan kami mau buka, kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami mulaikan. Amin. Tuhan, kita langsung kembali yang kita Haleluya. Iya. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi, satu kali lagi ya. Kita percaya bahwa dasar iman kita bangun di atas dasar kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jangan lelah, ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Jangan lelah, bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang di gunung tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun.
Puji Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Kuasa Roh Kudus tak terbatas. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, kami boleh Tuhan beribadah kepada Tuhan melalui ibadah firman ini. Dan kami yakin dan percaya hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus ada di tempat kami masing-masing, karena kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, Roh Kudus ada di tempat kami, maka kami akan mengalami kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Bapak Gembala dalam kesehatannya, kekuatannya Tuhan sudah limpah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan juga pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman dalam kuasa iblis roh jahat yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan begitu memelihara hidup kita setiap hari sepanjang minggu yang lalu. Dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Safar 2 ayat yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita sama-sama bangkit dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu yang di rumah juga membaca ini bersama-sama. Kita percaya meskipun kita berjauhan tempat, tapi kuasa Roh Kudus yang akan menyatukan hati kita. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah dan bulan akan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, silakan dulu. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama belajar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 17 sampai dengan ayat yang 21, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ya kepada semua manusia. Ya, semua manusia, artinya baik laki-laki, baik perempuan, orang tua, orang muda, ya anak-anak di sini semua akan dicurahkan Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah kita belajar bersama-sama Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari, 40 malam. Disitulah Tuhan menampakkan diri. Ya, kita sudah belajar ada 5 hal di mana Tuhan mengingatkan. Yang pertama adalah Tuhan membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya, Yesus hidup. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 katakan bahwa Yesus hidup, mayatnya tidak ada, Yesus hidup.
dan Yesus hidup. Yang kedua, menguatkan kembali murid-muridnya yang merasa putus asa, putus pengharapan, kekecewaan yang mereka alami, dibangkitkan lagi imannya mereka. Sehingga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Bahkan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya tentang ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus harus mati dan hari ketiga dia bangkit dan kemudian dia akan naik ke surga. Dan yang keempat, mengutus murid-muridnya menjadi saksi untuk memberitakan Injil keselamatan. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah yang kabar yang harus disampaikan ya kepada orang-orang. Disitulah murid-murid Tuhan Yesus dijadikan saksi. Dan yang kelima, Tuhan tahu kapasitas manusia, murid-muridnya itu, karena sudah selama 3,5 tahun mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tahu kebutuhan daripada murid-muridnya yang utama, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 dikatakan, aku akan mencurahkan Rohku ya, ke atas semua manusia. Ini adalah janji Tuhan pada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia akan mengirimkan Rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk menolong, untuk memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Itu Roh Kudus. Maka firman Tuhan pada pagi hari saya bertema Roh Kudus yang dijanjikan. Tuhan Yesus kalau sudah berjanji, dia tidak akan mengingkar. Manusia boleh berjanji, ya kemarin berjanji, dia hari ini bisa lupa. Tapi Roh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lupa dengan janji-janji. Dia katakan bahwa aku akan memberikan penolong, itu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diberikan kepada semua manusia. Pada waktu itu dicurahkan kepada murid-muridnya. Dan mengapa Tuhan Yesus mencurahkan Roh kepada semua manusia? Karena Roh Kudus sangat penting perannya dalam kehidupan manusia, orang-orang yang percaya terutama bahwa Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Karena Roh Kudus, nanti kita belajar bersama-sama bagaimana peran Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus itu penting sekali? Apa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya? Ya, dan Tuhan mengatakan bahwa sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Artinya Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk orang-orang yang percaya. Sebetulnya untuk semua manusia, tetapi lebih kepada orang-orang yang percaya. Karena dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh-Nya akan dicurahkan. Ya, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita, peranannya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, kita harus Roh Kudus harus peran penting dalam kehidupan kita diaktifkan. Ya. Kadang-kadang sebagai orang-orang Kristen, firman Tuhan katakan pada saat kita percaya, Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak membuat Roh Kudus itu berperan penting dalam kehidupan kita, ya
kita merasa biasa-biasa saja. Tetapi begitu Roh Kudus kita aktifkan, artinya kita membuat Roh Kudus itu berperan penting dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima kuasa. Dan kita belajar bersama-sama bagaimana Petrus yang tadinya seorang yang tidak berani, yang menyangkal Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus akan disalibkan. Dia takut kalau dia juga akan ditangkap dan seperti Tuhan Yesus dia akan disalibkan. Maka dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak ada keberanian untuk menyatakan bahwa saya murid Yesus, saya murid Yesus yang akan disalibkan. Dia tidak ada keberanian. Dia takut. Tapi setelah bertemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menghembuskan kuasa Roh Kudusnya kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain, disitulah Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan Petrus. Dan dia dengan berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kabar keselamatan. Dia tahu akibat-akibatnya. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus, dia punya kuasa, dia punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Bahkan dia berdoa, ya, dengan kuasa Roh Kudus, dia bisa berdoa dan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itulah Roh Kudus yang berperan penting di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah Roh Kudus mempunyai kuasa dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Selama ini sebetulnya kita punya kuasa. Dan Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi, untuk menjadi saksinya, untuk berdoa bagi orang-orang sakit, berdoa bagi orang-orang yang lemah. Bahkan Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian kepada kita untuk bersaksi, memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan kita, memberikan kuasa kepada kita? Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan mempunyai kuasa. Firman Tuhan katakan dengan tegas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah kuasa yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, peran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, orang-orang yang percaya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai penolong. Pada waktu itu murid-muridnya ya, terbatas. Mereka sangat terbatas, apalagi dari latar belakang mereka, bukan orang-orang pintar. Tetapi Roh Kudus yang menolong murid-murid Tuhan Yesus untuk mengerti firman Tuhan, mengerti tentang hal-hal yang ajaib, ya, dan bagaimana mereka diberikan Roh Kudus untuk menolong mereka menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita kabar keselamatan, memberikan menolong mereka bahkan dalam kelemahan mereka. Roh Kudus yang membantu. Dalam firman Tuhan katakan bahwa Roma 8 ayat yang ke-26, Roh membantu di dalam kelemahan, berdoa, ya, bagaimana kalau kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita bisa menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin ada saatnya kita mau berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Disitulah Roh Kudus yang berperan penting menolong kita sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita lemah, kalau kita merasa hal-hal yang tidak mampu kita melakukan, disitulah Roh Kudus yang menolong kita. Banyak hal dalam kehidupan kita merasa tidak mampu. Tetapi kalau ada Roh Kudus
dalam kehidupan kita dan kita maksimalkan Roh Kudus itu, maka Roh Kudus menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan di dalam kelemahan kita. Yang ketiga, bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, orang-orang yang percaya. Katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26a dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur. Ya. Bagaimana Roh Kudus menghibur waktu itu murid-muridnya, menghibur murid-muridnya yang sedang tidak ada pengharapan. Katakan hopeless, artinya putus pengharapan. Rasanya sudah hidup di dalam ketakutan. Mereka tidak mampu. Apa yang mereka harus lakukan, mereka tidak tahu. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pusi Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus yang menghibur murid-murid, sehingga mereka dihiburkan, dikuatkan. Ya. Kita belajar bersama-sama. Ada seorang nabi pada waktu Tuhan Yesus lahir yang bernama Simeon. Simeon ini sudah tua, dia hidup ya, dan dia ada di bait Allah selama sekian tahun dalam umurnya sampai umur menjadi tua. Dia menantikan seorang Mesias dan dia terus kalau secara manusia mungkin dia katakan mana kok gak datang sampai umur saya tua ini, kok Mesiasnya nggak ada. Tapi pada saat Tuhan Yesus lahir dan dibawa ke bait Allah untuk disunat pada hari ke-8, setelah Yesus dilahirkan, disitulah Simeon melihat bahwa inilah Mesias yang akan datang. Jadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Simeon, memberikan penghiburan sehingga dia terus bertahan di dalam pengharapannya kepada Allahnya pada waktu itu, sehingga dia katakan bahwa suatu saat saya akan melihat Mesias ya, penyelamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah, disitulah Simeon memberkati Yesus, bayi Yesus yang berumur 8 hari. Dan disitulah kita melihat dan belajar bersama-sama. Simeon, dia terus dihiburkan oleh Roh Kudus untuk dikuatkan bahwa pengharapan dia tidak akan sia-sia. Mesias akan datang, penyelamat itu akan datang, dan terus dia dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Simeon. Demikian juga hidup kita. Saat-saat ini mungkin kita menghadapi yang namanya kekecewaan, menghadapi yang namanya rasanya tidak mampu, putus pengharapan, rasanya bingung harus melakukan apa, dan hati kita merasa sedih. Itulah Roh Kudus yang akan menghibur kita. Maksimalkan Roh Kudus dalam kehidupan supaya kuasa Roh Kudus mengalir dan Roh Kudus yang akan menghibur kita di saat-saat kita susah, di saat kita cemas, di saat kita takut, di saat kita khawatir tentang sesuatu hal. Disitulah Roh Kudus yang berperan sebagai penghibur dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa Roh Kudus sebagai roh hikmat, ya, roh yang memberikan kepintaran, kemampuan. Di dalam kehidupan seseorang yang bernama Daniel, kita tahu dan kita sering dengar bahwa Daniel adalah orang yang suka berdoa dan dia dipenuhi dikatakan roh yang dari dewa, artinya roh yang dari Allah. Roh Allah ada di dalam kehidupan Daniel, dan bagaimana dengan roh Kudus, roh Allah yang ada di dalam kehidupan Daniel memberikan hikmat, kepandaian untuk menafsirkan mimpi yang dialami oleh para raja-raja pada waktu itu. Roh Allah memberikan hikmat kepada Daniel untuk menyatakan bahwa bagaimana Daniel dipakai Tuhan secara luar biasa di bangsa-bangsa yang tidak
Tuhan. Daniel tidak hidup pada waktu itu tidak di negerinya sendiri, tetapi dia hidup di negeri buangan, di negeri orang lain. Tetapi di situ Roh Kudus, Roh Allah yang berperan penting dalam kehidupan Daniel, memberikan hikmat kepada Daniel. Dan bagaimana Stefanus ya dengan Roh Kudusnya memberikan hikmat kepada dia. Ya, Roh Kudus memberikan keberanian, memberikan kekuatan, menolong Stefanus, menghibur Stefanus meskipun dia harus menghadapi yang namanya banyak orang untuk merajam dia, melempari dia dengan batu. Tetapi dia dengan keberanian dari Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan penghiburan dari Roh Kudus, dan dengan hikmat yang dari Roh Kudus, dia tetap menyampaikan kabar keselamatan, kabar Injil tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Padahal dia tahu dengan perkataannya dia akan tetap dilempari batu karena dia dikatakan sudah menghujat Allah, sudah mengajarkan ajaran-ajarannya sesat pada waktu. Dan dengan roh hikmat, Roh Kudus di dalam kehidupan Stefanus memberikan keberanian, memberikan kekuatan, memberikan kuasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, menolong, bahkan menghibur dia, menguatkan dia, dan memberikan hikmat kepada Stefanus. Bagaimana di dalam Rasul Paulus juga memberikan pengajaran kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk tetap memegang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dan Roh Kudus itulah yang menolong jemaat-jemaat Korintus untuk tetap ada di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai orang-orang pelajar, anak-anak mahasiswa ya yang masih belajar. Ayo minta Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Dikatakan janji firman Tuhan bahwa maka anak-anakmu laki-laki dan anak dan perempuan akan bernubuat, terunamu akan mendapatkan penglihatan. Dan Roh Kudus tidak hanya untuk orang-orang tua saja ya. Oh, itu urusannya orang tua. Saya masih muda. Tidak. Orang-orang muda juga penting, perlu Roh Kudus. Ya, orang-orang muda, remaja-remaja, minta Roh Kudus supaya berperan penting dalam kehidupan sebagai orang-orang muda yang akan memberikan hikmat di dalam kehidupan anak-anak muda. Bagaimana studinya supaya berhasil? Perlu Roh Kudus. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus benar-benar berkuasa di dalam kehidupan anak muda, memberikan hikmat seperti Daniel. Bahkan kita sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua juga minta hikmat supaya kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Hikmat, marifat turun ke atas hidup kita dengan kuasa yang dari Roh Kudus. Dan kita percaya peran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai memberikan kuasa, keberanian kepada kita. Yang kedua menolong kita. Yang ketiga menghibur kita. Dan yang keempat memberikan hikmat, mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu diajarkan oleh Roh Kudus yang menolong hidup kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagaimana dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Saya percaya juga pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus akan menolong kita, mencurahkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, sehingga kita mampu melewati hari demi hari, melewati masalah-masalah yang kita hadapi, melewati pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita. Mari pagi hari ini minta Roh Kudus terus dipenuhkan dalam hidup. Penuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan. Puji Tuhan, saya udah pemain musik.
dan kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, mengembalikan kita kepada komitmen kita kepada Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus tadinya dia kehilangan komitmen, ya, bahkan dia menyangkal Yesus. Murid-muridnya meninggalkan Yesus. Tetapi ketika mereka alami Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus meliputi mereka. Mereka kembali kepada komitmen cinta kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika alami Roh Kudus berkuasa atas kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, maka hidup kita akan maksimal. Seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, mereka maksimal ketika mereka alami kuasa Roh Kudus. Mereka melayani dengan penuh dengan kuasa. Seperti kita ketahui, Rasul Petrus kali dia berkhotbah memenangkan 3.000 jiwa, akan lebih. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Pakai Roh Kudus luar biasa. Rasul Paulus tidak takut mati. Kabarkan Injil karena ada kuasa Roh Kudus, ada keberanian. Haleluya. Mari alami Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Alami Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan melihat hidup kita akan hidup yang akan menjadi hidup yang berguna di hadapan, hidup yang maksimal di hadapan, hidup yang penuh dengan komitmen di hadapan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya. 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 Mengalirlah kuasa Roh. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Hanya kepada orang percaya Roh Kudus hadir. Roh Kudus diberikan. Tidak kepada yang lain. Hanya kepada mereka yang percaya. Tidak kepada semua orang. Hanya kepada mereka yang mau percaya. Haleluya. Biarlah kita terus percaya. Sehingga kita alami Roh Kudus dalam hidup. Haleluya. Sekali lagi mengalirlah.
Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan memberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan keberanian. Oleh sebab itu, tetaplah percaya. Karena tidak semua orang akan mengalami Roh Kudus, hanya kepada mereka yang percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan telah mendengarkan. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Biar kami mengalami Roh Kudus dalam hidup kami. Kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, langsung saja untuk pengumuman bahwa hari Jumat kita akan kembali berdoa bersama-sama, ibadah doa bersama-sama di gereja. Dan hari Sabtu kita oleh anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus, kita akan juga beribadah offline tatap muka di gereja. Jadi mulai hari Minggu kita akan ibadah tatap muka di gereja. Puji Tuhan, kita berdoa dan saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Haleluya. Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan tutup ibadah kita sama-sama. Bersyukur, berterima kasih dari awal pertengahan sampai akhir ibadah Jemaat GPD Philadelphia. Kami rasakan kehadiran dan pertolongan baik keluarga pastori dan keluarga pastori maupun seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, baik keluarga Pak Yobi, Gayu, Isa, Joda, diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan limpah, begitu juga keluarga Pak Ebi, Bu Dia, juga diberkati bersama dengan keluarga. Kesehatan, kekuatan limpah, begitu juga keluarga Pak Ketun, juga Bu Maria, Komang, limpah bersama anak menantu. Di dalam nama Yesus, kesehatan kekuatan limpah, Gus Nur juga beri sekeluarga, kesehatan kekuatan limpah dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan, biarlah dalam pergumulan sidang jemaat Tuhan buka jalan, usaha pekerjaan diberkati Tuhan, tidak ekonomi keuangan diberkati, apapun yang dikerjakan sesuai kebenaran firman Allah, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Di dalam perlindungan pemeliharaan, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat daerah diberkati, keluarga pastor juga diberkati, baik orang tua papa, hamba-Mu, Ibu Gembala, Dewi Stelianus, diberkati oleh Tuhan kekuatan limpah. Terpujilah nama-Mu, berkati yang menghasilkan berkati oleh kami. Pemerintah pusat daerah, Bapak Presiden, sangat berpikir global ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang indah, yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, adakan tangan dan terima berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengantaran dari Allah menyertai memberkati kita dari saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.